Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom, kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Yang acara pokoknya pagi ini menguraikan ayat suci Al-Quran. Quran Surat Az-Zumar ayat 13 dan 14 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Yang pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Salma Salim dari kelas M1. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh, Bu Evalina. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Buya selalu sehat beserta Amin, keluarga amin, tercinta. amin. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Amin, berkah, amin. sehingga bisa membimbing kita semua agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Amin ya rabbal Tidak alamin. afdol rasanya kalau kita tidak menyapa ibu kita yang cantik pada hari ini, Ibu Salma Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Dan Alhamdulillah. insya Allah siap untuk mengurai ayat Al-Quran pada pagi ini bersama guru besar kita, Buya Hasrizal Al-Hasani. Insya Allah. Baiklah, agar Allah meridhoinya, agar bisa menguraikan Quran Surat Az-Zumar ayat 13 dan 14. Kita berdoa semoga bisa lancar, tenang, dan fasih dalam menguraikannya. Amin. Baiklah, kami serahkan kepada Buya Hasrizal Al-Hasani. Silakan Buya. Syukran, Bu Evalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari yang berbahagia ini, hari pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah masih memberikan kepada kita rahmat Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga mudah bagi kita meninggalkan larangan. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, semoga usia yang kita lewati ini selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini yang sangat spesial adalah nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan hanya kepada orang-orang pilihan. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu semuanya dipilih oleh Allah untuk bersama Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abd dan syukur, hamba yang benar. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang yang bisa membedakan hak dan batil. Dan kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau. Beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan kita beliau memasuki surganya Allah.
Dan di surganya pun kita berdoa kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bersama Bu Salma Salim. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bu Salma di mana posisi ini? Di Padang, Bu ya. Di Padang tepatnya di mana? Di Jalan Semarang, I3, Wisma Indah 4, Oh, Sitebak. dekat Sitebak. pada Ya. Sudrabi. Semarang ya, Surabaya, Ya, Semarang. Semarang. Oh iya, iya. Semarang tapi di Padang. Ya, Jalan Semarang. Wisma Indah berapa tuh? Wisma Indah 1? Wisma Indah 4. 4 ya. Baik, Bu Salma masuk Al-Sani kapan? Tanggal 23 September tahun lalu, Bu ya. Siapa yang ngajak Bu Salma? Ibu Wirda, Bu Wirda Zain, Wirda Zain. tetangga. Ya, tetangga saya, tetangga. Oh, alhamdulillah ya. Ibu udah pensiun sekarang? Udah lama, udah 13 tahun, Bu ya. Udah 13 tahun ya. Iya. Pensiun dari Dari ngajar di FK Unan. Fakultas Kedokteran. Ya, Oke. Udah siap ya Bu Salma ya? Ini latihan berapa kali nih Bu Salma? latihannya ada 3 kali, Bu ya. Dengan siapa? Dengan ibu-ibu pembimbing, dengan teman juga ada. Oh, Bu Ira ya. Bu Ira ya. Terutamanya Bu Ira. Oke. Udah siap ya sekarang? Insya Allah. Ya, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada Buya Hasrizal, ibu-ibu pembimbing, Ibu Ira, Ibu Diana, Ibu Ilma, Ibu Sispa yang telah mendidik dan membimbing saya dalam mempelajari terjemahan Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani yang diciptakan oleh Buya Hasrizal. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Effendi, ketua kami di grup M1. Terima kasih kepada Bapak Samsul yang telah membuatkan PPT tugas saya dengan sabar. Juga terima kasih saya pada sahabat-sahabat di M1 semua yang telah mensupport saya. Tibalah saatnya giliran saya untuk mempresentasikan pelajaran yang telah didapat berupa penggalan surat Az-Zumar ayat 13 dan 14. Rabbi syrahli wa sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 13 dan 14. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Selanjutnya, penggalan ayat saya bagi jadi 2 bagian, ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13, ayat 1, penggalan 1, Qul, penggalan 2, inna, penggalan 3, ni, penggalan 4, akhafu, penggalan 5, in, penggalan 6, aswaitu, penggalan 7, rabbi, penggalan 8, adzaba yaumin, penggalan 9, azim. Ayat 14, penggalan 1, uli, penggalan 2, allaha, penggalan 3, a'budu, penggalan 4, mukhlisan, penggalan 5, la, penggalan 6, hu, dan penggalan 7, dini.
Masuk kepada uraian dari penggalan-penggalan tersebut. Penggalan 1, pool. Ini bentuknya KKP, asalnya KKSAD, yaitu takulu. Proses KKP, awal ta dibuang. Tak perlu alif pemenolong karena huruf pertama berharakat. Kemudian di belakang disukunkan. Pool. Sukun ketemu sukun tak bisa, hilang waw sukun. Jadilah pool. Pelakunya anta. Di sini berlaku kaidah K1P5 di mana dikatakan bahwa dalam KKSAD huruf ya di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian kaidah K1P2 huruf ya ala dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi awala menjadi qala. Artinya engkau katakanlah. Ini didapatkan di Kamus Mahmud Yunus 360. Selanjutnya inna. Jadi ini maaf yang ditulis ana, ini kepala tidak sejalan dengan tangan apanya. Inna ini merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Kemudian ini kata ganti, artinya aku. Penggalan keempat, akhafu. Ini bentuknya KKSAD, berharakat fathah, berakhiran domah. Pelakunya ana, akar kata khawafa. Berubah menjadi khafa, berlaku kaidah 1.2 di mana dikatakan dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Artinya aku sedang atau akan takut. Didapat di Mahmud Yunus 122. Yang kelima, penggalan yang kelima, ini merupakan huruf bermakna, artinya jika. Penggalan keenam, asaitu. Ini bentuknya KKL dengan akhiran tu, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya ana. Akar kata asa, pola fa'ala, artinya aku telah mendurhakai. Terdapat pada Mahmud Yunus 269. Selanjutnya penggalan ketujuh, Rabbi. Ini merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari Rabbi. Ini merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal, dan satu lagi kata ganti. Ini merupakan kata ganti dari ana. Jadi ya. Kata benda, kata kerja objek tunggal, ini merupakan kata benda pertama, bertanda tak ada alif lam. Kemudian tak ada tanwin. Selanjutnya akar kata rabba, ini sebetulnya kalau bisa ditulis double rabba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya faklun. Artinya aku, arti dari Rabbi Tuhan. Didapat dari Mahmud Yunus 136. Artinya Tuhanku. Selanjutnya azab yaumin. Merupakan kata benda majemuk, di mana azaba merupakan kata benda superlatif objek tunggal. Kalau kata benda pertama ini tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Sedangkan kata benda yang kedua yaumin, kata benda murni, ada tanwin. Akar kata azuba. Pola dari azaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Yaumin, pola kata bendanya fa'lun.
Arti daripada azaba siksaan dapat di Mahmud Yunus 259. Dan arti dari yaumin hari didapat dari kamus Mahmud Yunus 510. Penggalan ke-9 azim. Ini juga merupakan kata benda superlatif objek tunggal bentuknya. Cirinya min, kasrah, tain, tanbin. Ciri superlatif ada ya sukun di antara huruf 2 dan 3 akar kata. Akar kata azuma. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Artinya yang sangat besar. Ini didapat di Mahmud Yunus 272. Arti ayat ini, katakanlah sesungguhnya aku takut jika telah mendurhakai Tuhanku pada hari yang besar. Selanjutnya, Az-Zumar ayat 14, ada penggalannya 7, penggalan 1 kuli, bentuknya KKP sama dengan yang penggalan ayat 13 tadi, tapi berupa kuli. Asalnya KKSAD takulu. Proses KKP awal ta dibuang, tak perlu alif penolong karena huruf pertama berharakat. Kemudian di belakang disukunkan. Jadi kulu menjadi kul. Sukun ketemu sukun tak bisa, hilang waw sukun. Jadilah kul. Kul karena diikuti oleh alif lam berubah menjadi kuli. Pelaku anta. Akar kata awala jadi wala, di mana berlaku di sini huruf sia K1 P5 awala, dan di mana K1 P5 ini berbunyi dalam KKSHD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian K1 P2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Selanjutnya polanya fa'ala, artinya engkau katakanlah. Ini terdapat pada Mahmud Yunus 360. Penggalan kedua Allah, artinya Allah ini sebagai objek. Pak Samsul, halaman berikutnya Pak Samsul. Bu Salmana mungkin yang masih memulai ayat 13. Udah pindah ke 14. Ayat 14. Ya kan Berikutnya. Alhamdulillah. Ya udah. Alhamdulillahnya. Ya yang tadi. Kul, ini masih kul ya? Ini masih ayat 13 nih Pak Sam. Iya, iya. Ini Mas. Nah. Yang Ini 14 kuli. uraiannya. Tapi ini enggak berubah. Alhamdulillah. Ini Dua-duanya itu. Tapi kulnya enggak berubah nih, kuli. Itu yang coret-coret siapa sih? Bu Adri Mas. Qulillah. Qulillah. Enggak ketemu Pak Sam. Enggak ada. Ini kalau ini. Salah naruh nih, kirim salah. Ini ada sakasroh. Ini benar ini. Benar. Enggak ada Pak Sam. Alhamdulillah. Nggak ada halamannya. Benar ini benar. Ya. Bukan. Bukan. Tidak sesuai. Alhamdulillah. Salah nih. Ayatnya salah nih. Ini termuat dua, ini termuat dua. Coba jalankan sekali lagi. Mundur, majukan sekali Judulnya lagi. betul, judulnya betul, isinya salah copy. Iya, isinya salah copy.
Ya Salat Allah. Ya, salat ta'budu. Baca yang punya ibu aja. Ya ibu aja baca aja Bu. Punya ibu aja. Lanjut aja baca. dibaca aja Bu ya. Baca aja, Bu. Baca aja. Yang punya ibu. Ya. Jadi ulang lagi ini tentang kuli. Iya. Saya dari awal. Yang 14. Ayat 14 saja. Jadi ya. Jadi saya ulang lagi tentang Az-Zumar ayat 14. Penggalan pertama kuli, bentuknya KKP, asal KKSAD, takulu. Proses KKP awal ta dibuang. Tak perlu alif penolong karena huruf pertama berharakat. Kemudian di belakang disukunkan. Jadi kulu menjadi ul. Sukun ketemu sukun tak bisa. Hilang waw sukun. Jadilah kul. Kul karena diikuti oleh alif lam berubah menjadi kuli. Pelakunya anta. Akar kata qawala menjadi qala, di mana di sini berlaku huruf sia K1 K5. Di sana dikatakan bahwa dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian qala dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Artinya di sini engkau katakanlah. Yunus 360. Selanjutnya Allah ini sebagai objek, artinya Allah. Pelanggalan ketiga, akbudu. Ini merupakan KKSAD. Awal alif berharakat fathah. Akhirnya domah. Pelakunya ana. Akar katanya abada. Pola, fa'ala, arti menyembah. Ini ada pada Mahmud Yunus 252. Arti semuanya aku sedang atau akan menyembah. Penggalan keempat, mukhlisan. Ini merupakan KBPA objek tunggal. Awalnya mu, akhirnya tanwin. Akar kata halas, khalasa. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'ilun. Artinya yang tulus, yang ikhlas. Terdapat pada Mahmud Yunus halaman 120. Selanjutnya la, ini merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Kemudian hu, kata ganti, artinya nya. Jadi baginya. Penggalan ketujuh, dini. Ini merupakan kata benda majemuk, terdiri dari dini, ini merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Yang satu lagi kata ganti. Akar kata dayana berubah jadi dana, di mana berlaku kaidah 1P2. Dikatakan bahwa di dalam akar kata kalau ada ya atau wa berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun. Artinya agamaku. Dari arti ayat 14, katakanlah hanya kepada Allah aku menyembah dengan ikhlas. Jadi arti keseluruhan agamaku. Katakanlah, sesungguhnya aku takut jika telah mendurhakai Tuhanku pada hari yang sangat besar. Selanjutnya, katakanlah hanya kepada Allah aku menyembah dengan ikhlas. Demikianlah uraian dari surat Az-Zumar ayat 13 dan 14. Dan saya akhiri dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Salma. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tidak ada manusia Ya, mungkin tadi materinya itu mungkin kurang apa Bu Salma?
Dari tampilan tadi mungkin nggak apa ya, terselip atau apa? Yang diberikan Pak Samsul ke saya ada bagus ya. Biasalah trouble itu Mungkin ada ya. dalam proses pindah-pindah itu kali. Jadi Ibu Salma sebelum ke Al-Hasani belum pernah belajar? Belum pernah sama sekali, baru pertama kali mengenal. Alhamdulillah. Tapi artinya sudah mulai terbuka dikit ya dikatakan. Tertatih-tatih. Oh, tertatih apa? Biasa. Setiap orang pasti kan bahasa Inggris all beginning are difficult. Setiap permulaan itu pasti sulit. Nah, tapi tetap kita mulai ya. Rasanya tapi karena dorongan Buya dengan dorongan ibu-ibu pembimbing dan teman-teman, alhamdulillah saya menikmati. Walaupun ya biasalah sekarang belajar, besok yang belakangnya lupa. Tidak apa-apa, kita jalan ya. Yang penting Allah menilai proses. Allah tidak melihat hasil, tapi melihat proses. Bagaimana kita melakukan proses. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa seperti teman-teman yang hebat. Amin. Oke, ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Itu tadi yang sudah diuraikan oleh Bu Salma, surat Zumar ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah. Dikatakanlah, itu biasa kita ya. Kita tahu udah familiar ya. Biasa tak dulu, dibuang ta, kul, katakan. Sesungguhnya aku ini, sesungguhnya aku. Kita juga ini ya. Aku akan takut. Aku, ya penekanan ini akhafu, sesungguhnya aku akan takut. Bisa aja ya dimunikul akhafu, katakanlah aku takut. Tapi ini akhafu, sungguh aku akan takut. In asaitu, jika aku mendurhakai Rabbi Tuhan. Mendurhakai Tuhan tentu apa yang diperintahnya kita nggak kerjakan. Justru sebaliknya apa yang kita kerjakan mendurhakai. In asaitu Rabbi. Kemudian kenapa? Azab yaumin, ada azab pada hari azim yang besar, yaitu pada hari perang mahsyar sampai ke neraka. Hari itu akan terjadi nanti. Kita takut kalau kita mendurhakai Allah. Nah, kemudian kul, katakan. Jadi itu obat dari yang pertama. Kul, katakanlah Allah lah a'budu, yang aku sembah. Aku akan sembah Allah. Kita tidak menyembah yang lain. Itu nampak juga di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Kita tidak menyembah yang lain. Kulillah, katakanlah hanya Allah a'budu, aku sembah. Mukhlishan, dengan ikhlas, tulus, tanpa pamrih apapun. Lahu baginya dini agama. Jadi kita menyembah Allah tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari siapapun. Kita betul-betul murni menyembah Allah. Inilah maksud ayat ke Zumar ayat 13 dan 14. Bapak-bapak, Ibu semuanya, tentu tidak ada yang terdekat ya. Biasalah dalam perjalanan, ada aja masalah, ada kendala, tentu kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Karena kita sedang, kita semata-mata, kenapa? Apa yang terjadi, semuanya sudah merupakan takdir dari Allah SWT. Ada kejadian-kejadian dan di luar jangkauan manusia. Itu sekali lagi, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, terutama tadi yang 14 yang muncul ya, tapi insya Allah dengan Bu Salma tadi bisa diterima. Lagi Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang nggak berkenan, kami maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau ada benar, itu semata-mata datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada moderator, kami kembalikan acara. Silakan Bu. Iya, baik. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom yang dirahmati Allah, demikian tadi uraian Quran Surat Az-Zumar ayat 13 dan 14 beserta penjelasannya. Semoga kita semua dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Sebelumnya kami